Kondisi Eko Saputra, bocah 10 tahun penyandang lumpuh dan harus diikat di tiang rumah oleh orang tuanya, juga mendapat perhatian dari Kementerian Sosial. Melalui Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan Eko Saputra. Salah satu petugas fisioterapi dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik, Gunawan menjelaskan, jika kondisi Eko Saputra mengalami cerebral palsy atau spastik yang biasa disebut lumpuh otak dengan gejala mengalami kelumpuhan karena memiliki otot yang menyempit dengan pergelangan yang kaku, terutama pada kaki, lengan, dan punggung yang dipengaruhi kinerja dari pusat saraf. Menurut Gunawan, kondisi Eko Saputra diperlukan proses rehabilitasi medis dengan fisioterapi secara berkelanjutan. Fisioterapi bisa dilakukan di Puskesmas Ngawi Kota, yang nanti juga akan dilakukan pendampingan oleh tenaga medis dari puskesmas tempat. Hasil pemeriksaan awal yang dilakukan, kedua kakinya mengalami kekakuan, namun masih bisa tertangani, tapi dengan proses yang cukup lama. Ini Mas, untuk kondisi Eko saat ini setelah pemeriksaan tadi, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik. Kalau anak si Eko ini menderita cerebral palsy atau CP spastik. Cerebral palsy atau CP spastik. Nah itu bukan ibaratnya bukan obat dan lain sebagainya. Itu perlu tindakan proses rehabilitasi medis melalui fisioterapi. Nah proses fisioterapi itu tidak sekedar sekali 2 kali, tapi penanganan yang rutin. Tadi sudah tak sarankan untuk mendapat penanganan fisioterapi melalui puskesmas mana tadi? Puskesmas mana Pak? Kandangan. Ya, Kota ini seminggu 3 kali. Itu secara kontinu. Tapi dalam arti seminggu 3 kali itu setelah seminggu orang tuanya kadang-kadang wah anak saya belum ada hasil, belum ada apa. Kadang-kadang rasa bosan itu tetap ada. Tapi saya tadi sudah bekerja sama dengan Pak Desa dan sebagainya untuk selalu memberikan motivasi terus-menerus. Kalau penyakit seperti ini memang sering diderita anak yang nyun sewu kekurangan asupan gizi atau gimana Pak? Enggak, itu karena ada kelainan pada sarafnya. Jadi kerusakan saraf. Saraf pusatnya itu Mas. Jadi dampaknya secara itu ya terjadi pertama dulu dia sebelum itu umur 22 hari dia sempat kejang, epilepsi, mulutnya keluar buih dan lain sebagainya, sampai terus sekarang sebesar ini katanya sudah jarang terjadi lagi. Kemungkinan untuk epilepsinya udah tertangani di puskesmas atau apa kan saya tidak tahu. Tapi yang keadaan sekarang saya periksa kedua kakinya mengalami kekakuan. Setelah tak periksa, tak tangani tadi, ternyata kekakuannya itu masih bisa kita pelihara. Artinya endurnya masih bagus, tidak kaku banget. Jadi terus saran saya, rekomendasi saya bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di puskesmas ini, ada fisioterapinya juga. Kebetulan saya tadi sudah ngebel juga sama Mas Atma atau siapa fisioterapinya itu. Ya pada dasarnya dia ya siap untuk melakukan program yang akan dilakukan nanti di sini. Kalau kondisi Mas Eko ini kemungkinan besar masih tetap bisa disembuhkan atau? Gini Mas, kalau disembuhkan 100% tidak bisa. Tapi untuk meningkatkan ADL-nya dari guling-guling, nanti harapan saya bisa duduk tegak. Saat ini duduk kan masih belum stabil. Nah nanti dari posisi duduk, terus dia posisi berdiri, terus duduk berdiri. Harapan saya kalau bisa ya nanti bisa jalan pun tidak sempurna, jalan seperti orang biasa, tapi menggunakan alat bantu yang namanya walker. Kedepannya paling enggak itu membutuhkan waktu yang panjang, bukan sebulan 2 bulan ini langsung wah prosesnya ini enggak. Seperti diberitakan sebelumnya, Eko Saputra, bocah 10 tahun mengalami kelumpuhan hingga harus diikat kakinya di tiang rumah. Pemerintah daerah juga telah menjamin pemeriksaan kesehatan Eko Saputra. Namun perlu peran orang tua dan lingkungan untuk terus memberikan support dalam proses penyembuhan Eko. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.